Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tempat paling aman untuk pulang. Tempat di mana lelah tidak perlu dijelaskan, air mata tak perlu disembunyikan, dan diam pun tetap dimengerti. Namaku Ratih. Aku seorang istri yang dulu sangat yakin telah memilih pasangan hidup dengan benar. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku terbangun lebih dulu dari suamiku. Cahaya matahari menyelinap pelan melalui selat tirai kamar kami. Nafasnya terdengar teratur di sampingku, tenang, seolah tak pernah ada beban yang mengganggu tidurnya. Aku memandang wajahnya sesaat, wajah yang dulu membuatku yakin bahwa hidup bersamanya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Rian, suamiku, ia bukan lelaki sempurna, tapi ia selalu membuatku merasa cukup. Saat awal menikah, ia sering berkata bahwa rumah ini akan menjadi tempat kami saling menguatkan, bukan saling melukai. Aku percaya kata-kata itu sepenuh hati. Aku bangun perlahan, berusaha tidak membangunkannya. Aku menuju dapur dan mulai menyiapkan sarapan sederhana. Tidak mewah, nasi hangat, telur dadar, dan segelas teh. Bagiku, kebahagiaan rumah tangga seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil seperti ini. Saat aku menatap piring di meja makan, Rian muncul dengan rambut sedikit berantakan. "Kamu bangun cepat sekali," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyum itu. "Tak apa, aku ingin sarapan bareng kamu sebelum berangkat kerja." Ia duduk, lalu menatap hidangan di depannya. "Kamu selalu tahu caranya bikin pagi terasa ringan." Kalimat sederhana itu membuat hatiku hangat. Aku pikir, beginilah seharusnya pernikahan berjalan. Tidak perlu janji besar setiap hari. Cukup kehadiran dan perhatian. Kami makan bersama. Ia bercerita tentang rencana kerjanya. Aku mendengarkan. Sesekali aku menyela dengan cerita kecil tentang tetangga atau rencana akhir pekan. Semua terasa normal, bahkan sangat normal. Sebelum berangkat, Rian mencium keningku. "Jaga diri, jangan lupa makan siang." Aku mengangguk. "Hati-hati di jalan." Pintu tertutup perlahan, dan aku berdiri beberapa detik di ruang tamu. Tersenyum sendiri. Aku tidak tahu, pada pagi yang terlihat sesempurna itu, aku sedang berdiri di awal perjalanan panjang yang akan menguji hatiku. Hari-hariku sebagai istri saat itu sederhana. Aku mengurus rumah, sesekali bekerja lepas dari rumah, dan menunggu suamiku pulang di sore hari. Kami belum memiliki anak, tapi kami sepakat tidak terburu-buru. Rian selalu bilang ingin membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu. Aku menyukai caranya berpikir, terlihat dewasa, terlihat bertanggung jawab. Di mata orang lain, rumah tangga kami sering dijadikan contoh. Tidak pernah terdengar pertengkaran besar, tidak ada drama. Bahkan, ibuku sering berkata, aku adalah istri yang beruntung. Dan aku mempercayainya. Sore itu, Rian pulang sedikit lebih awal. Ia membawa sekotak kecil kue kesukaanku. "Ada apa ini?" tanyaku heran. "Tidak boleh memberi istri hadiah tanpa alasan," katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. "Boleh." Aku hanya terkejut. Kami duduk di ruang tamu, berbincang ringan. Ia tampak lelah, tapi tetap berusaha hadir sepenuhnya. Aku menyeduh teh hangat untuk kami berdua. "Ratih," katanya tiba-tiba. "Ya, kamu bahagia, kan? Menikah denganku?" Pertanyaan itu datang tanpa peringatan. Aku menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Kenapa bertanya begitu?" "Hanya ingin memastikan," jawabnya cepat. Aku menggenggam tangannya. "Aku menikah denganmu karena aku bahagia, dan sampai hari ini, perasaanku tidak berubah." Ia mengangguk. Meski ada sesuatu di matanya yang tak bisa kuartikan, aku mengabaikannya. Aku tidak ingin mencurigai apapun. Dalam pikiranku saat itu, cinta tidak seharusnya dipenuhi prasangka. Malamnya, sebelum tidur, aku menuliskan sedikit catatan di buku harianku. Kebiasaan lama yang masih kulakukan
Sejak sebelum menikah, hari ini biasa saja. Dan aku bersyukur untuk itu. Semoga kebiasaan sederhana ini selalu menjadi cerita hidupku. Aku menutup buku itu dengan perasaan tenang. Aku tidak tahu bahwa biasa saja adalah fase paling damai sebelum badai perlahan datang. Di ranjang, Rian mematikan lampu. Dalam gelap, aku mendengar suaranya pelan. "Ratih, terima kasih. Sudah selalu ada." Aku membalas dengan suara lembut. "Aku istrimu. Aku memang seharusnya ada." Aku tertidur dengan keyakinan penuh bahwa pernikahan ini akan selalu kami jaga bersama. Aku belum tahu bahwa suatu hari nanti, aku harus mengingatkan diriku sendiri. Aku menikah dengannya bukan untuk dikhianati dan bukan untuk disalahkan. Dan saat itu tiba. Segalanya tak lagi sederhana. Hari-hari setelahnya tetap berjalan seperti biasa, terlalu biasa. Bahkan, jika ada yang bertanya, apakah pernikahanku bermasalah? Aku akan tertawa kecil dan menjawab bahwa hidupku baik-baik saja. Aku masih bangun pagi, masih menyiapkan sarapan, masih menunggu Rian pulang dengan perasaan yang sama seperti dulu. Namun entah sejak kapan, aku mulai lebih sering memperhatikan hal-hal kecil. Rian pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu masuk akal. Pekerjaan menumpuk, rekan kantor meminta bantuan, rapat mendadak. Aku tidak pernah membantah. Aku memilih percaya. Karena kepercayaan adalah dasar yang kami sepakati sejak awal menikah. "Aku capek," katanya suatu malam sambil merebahkan tubuh di sofa. Aku duduk di sampingnya, memijat pundaknya perlahan. "Kamu mau makan sekarang? Atau nanti?" "Nanti saja," jawabnya singkat. Biasanya ia akan menoleh dan tersenyum. Biasanya ia akan menggenggam tanganku. Tapi malam itu, ia hanya menutup mata, seolah dunia di sekitarnya terlalu berat untuk dihadapi. Aku menahan pertanyaan yang muncul di kepalaku. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu banyak bertanya. Aku takut terlalu banyak bicara justru akan menciptakan jarak yang sebelumnya tidak ada. Beberapa hari kemudian, kami menghadiri acara keluarga. Rian tampak seperti suami yang sempurna, tersenyum, ramah, menggenggam tanganku di depan orang lain. Aku melihat bagaimana semua orang memandang kami dengan kagum. "Jaga baik-baik istrimu," kata salah satu pamannya sambil tertawa. Rian mengangguk. "Tentu, dia segalanya buat saya." Kata-kata itu membuat dadaku menghangat. Sekaligus aneh, ada bagian kecil dalam diriku yang bertanya, kalau aku segalanya, mengapa akhir-akhir ini aku merasa sendirian? Malam itu, sepulang dari acara, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu kelihatan capek sekali belakangan ini. Ada yang mengganggumu?" Rian menatap jalan di depan. Tangannya mantap memegang kemudi. "Tidak, kamu terlalu khawatir." Nada suaranya lembut, tapi terasa menutup. Aku mengangguk pelan, menelan rasa yang tak bisa kujelaskan. Aku belajar satu hal malam itu. Kadang, jawaban yang singkat bisa lebih menyakitkan daripada kejujuran yang panjang. Di rumah, aku kembali membuka buku harianku. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin ini hanya fase. Semua pernikahan pasti mengalaminya. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri dengan kata-kata itu. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang sangat kecil terjadi. Terlalu kecil untuk disebut masalah, tapi cukup besar untuk tertinggal di pikiranku. Saat Rian mandi, ponselnya berbunyi. Aku tidak berniat melihatnya. Sungguh, tapi layar itu menyala tepat di hadapanku. Sebuah nama muncul, nama perempuan yang tidak kukenal. Aku memalingkan wajahku, mencoba mengabaikan detak jantung yang tiba-tiba berubah. Aku tidak membuka pesan itu. Aku tidak menyentuh ponselnya. Aku memilih percaya. Lagi, saat Rian keluar dari kamar mandi, ia mengambil ponselnya dan langsung mematikannya. "Kamu capek?" tanyanya padaku. Aku tersenyum. Meski senyum itu terasa berat,
sedikit. Ia mendekat dan memelukku. Pelukannya hangat, tapi aku merasakan sesuatu yang asing. Seperti memeluk seseorang yang perlahan menjauh. Meski tubuhnya masih ada di hadapanku, malam itu aku berbaring, menatap langit-langit kamar. Sementara Rian sudah tertidur. Aku mengulang kalimat yang pernah kuucapkan dengan yakin. Aku menikah denganmu, bukan untuk dikhianati dan disalahkan. Saat itu, kalimat itu masih terdengar seperti doa. Aku belum tahu doa itu akan segera diuji. Pagi-pagi berikutnya, aku terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak sepenuhnya gelisah, tapi juga tidak setenang biasanya. Rian masih tidur di sampingku. Punggungnya menghadap ke arahku. Jarak di antara kami hanya selebar bantal. Tapi rasanya seperti ada ruang kosong yang tak kasat mata. Pertanyaan itu terus mengikutiku sepanjang pagi. Bahkan saat matahari sudah tinggi dan rumah kembali terang, perasaan di dadaku tetap sama penuh, sesak, dan berat. Aku akhirnya masuk ke kamar. Setelah Rian berangkat kerja, tanpa sepatah kata pun. Kami berpapasan di lorong, tapi tak ada sapaan. Seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi cermin. Wajah aku memperhatikannya lama. Wajah itu masih sama. Suara nafasnya pun masih terdengar familiar. Namun entah kenapa, aku merasa seperti sedang mengenal seseorang dari awal lagi. Aku tetap menjalani pagi seperti biasa, menyeduh kopi, menyiapkan sarapan, dan menunggu Rian bangun. Saat ia akhirnya keluar kamar, ia tersenyum tipis. "Kamu kelihatan capek," katanya. Aku hampir tertawa mendengarnya. "Kamu juga." Kami duduk berhadapan, tapi percakapan tidak mengalir seperti dulu. Ada jeda-jeda aneh di antara kalimat. Aku yang biasanya bercerita banyak, kini lebih sering diam. Rian pun begitu. "Aku mungkin pulang agak malam lagi," katanya sambil berdiri merapikan kemeja. Aku mengangguk. "Kerja?" "Iya." Satu kata, tanpa penjelasan, tanpa tatapan mata. Aku kembali sendirian di rumah, ditemani sunyi yang tiba-tiba terasa lebih panjang dari biasanya. Untuk mengalihkan pikiran, aku membersihkan lemari. Di sana, aku menemukan album foto pernikahan kami. Aku duduk di lantai, membuka halaman demi halaman. Di setiap foto, aku tersenyum lebar. Rian memandangku dengan mata penuh janji. Aku mengingat betul hari itu hari ketika ia berbisik bahwa aku adalah rumahnya. "Kalau suatu hari aku berubah, ingatkan aku," katanya waktu itu. Kalimat itu terngiang kembali di kepalaku. Sore hari, aku mengunjungi sahabatku, Marni. Ia mengenalku bahkan sebelum aku mengenal Rian. Kami duduk berdua di ruang tamunya. "Kamu kelihatan beda," katanya pelan. "Beda bagaimana?" tanyaku. "Lebih pendiam." Aku tersenyum. Berusaha terlihat baik-baik saja. "Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir." Mira menatapku lama. Pernikahan itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal didengarkan. Aku mengangguk. Meski belum sepenuhnya mengerti makna kalimat itu, aku masih ingin percaya bahwa semua ini hanya fase, bahwa doa-doaku masih didengar. Malamnya, Rian pulang ketika aku hampir tertidur. Aku mendengar langkahnya, lalu suara ponsel yang segera ia letakkan jauh dari jangkauan. "Kamu sudah makan?" tanyaku. "Sudah," jawabnya cepat. Aku duduk, menatapnya. Kita jarang bicara akhir-akhir ini. Ia terdiam sejenak. "Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu seperti sentuhan dingin di hatiku. Bukan karena keras, tapi karena asing. Raka tidak pernah berbicara seperti itu padaku sebelumnya. "Aku hanya ingin dekat denganmu," kataku pelan. Ia menghela napas. "Aku lelah, Ratih. Jangan mulai sekarang." Aku mengangguk, menelan semua kata yang ingin keluar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa kehadiranku dianggap sebagai beban di dalam hati.
Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu menuntut, atau aku hanya mulai sadar bahwa ada sesuatu yang berubah. Malam itu, aku kembali menulis di buku harianku, tapi tanganku gemetar. Aku masih percaya padanya. Aku ingin percaya, tapi mengapa rasa takut ini mulai tumbuh? Aku menutup buku itu dengan dada sesak. Aku belum menemukan jawaban. Aku masih berada di tahap menyangkal, berusaha mempertahankan keyakinan bahwa pernikahanku baik-baik saja. Aku belum tahu bahwa ketenangan ini hanyalah jeda, dan setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu dimulai dengan hujan rintik yang turun sejak pagi. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi jalanan yang basah, mencoba menenangkan perasaan yang entah sejak kapan terasa gelisah. Ada firasat yang menempel sejak aku bangun tidur. Perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Rian berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia hanya berpamitan singkat, tanpa sarapan, tanpa ciuman di kening seperti dulu. Aku menatap punggungnya yang menjauh, berusaha meyakinkan diri bahwa ini bukan apa-apa. Siang hari, aku memutuskan merapikan ruang kerja kecil di rumah. Saat menyapu meja, aku melihat laptop Rian terbuka. Biasanya, aku tak pernah menyentuh barang pribadinya tanpa izin. Tapi layar itu menyala, menampilkan kotak masuk surel yang belum tertutup sempurna. Aku berniat menutupnya saja. Sungguh. Namun mataku terhenti pada satu baris subjek yang membuat dadaku mengencang. Makan malam kita jadi kan? Tanganku berhenti bergerak. Aku menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Bisa saja itu urusan kerja. Bisa saja itu tidak berarti apa-apa. Aku terus mengulang kalimat itu di kepalaku, seolah bisa membuat jantungku kembali berdetak normal. Aku tidak membuka pesan itu. Aku menutup laptop dengan cepat. Seakan takut rasa bersalah akan muncul jika aku melangkah lebih jauh. Tapi sejak saat itu, pikiranku tidak bisa kembali tenang. Sore hari, Rian mengirim pesan singkat. Aku pulang agak malam, ada urusan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kata urusan terasa begitu luas, terlalu luas untuk tidak dipertanyakan, terlalu sempit untuk dijelaskan. Malam datang lebih lambat dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, lampu menyala terang, televisi mati, jam dinding berdetak keras, seolah sengaja mengingatkanku pada waktu yang terus berjalan. Pukul 9 malam, Rian belum pulang. Pukul 10. Aku mulai merasa gelisah. Aku mengirim pesan, tapi hanya dibaca tanpa balasan. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut, bukan karena ditinggalkan, tapi karena tidak tahu harus percaya pada apa. Saat pintu akhirnya terbuka, mendekati tengah malam, aku berdiri menyambutnya. "Kamu dari mana?" tanyaku, berusaha menjaga suara tetap tenang. Raka terlihat terkejut, melihatku masih terjaga. "Aku sudah bilang, ada urusan." "Urusan apa?" tanyaku lagi. Kali ini lebih pelan. Ia meletakkan tasnya, menghindari tatapanku. "Kenapa kamu harus selalu menanyai seperti ini?" Kalimat itu menusuk, bukan karena keras, tapi karena menyalahkan. Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku istrimu. Wajar kalau aku bertanya." Ia terdiam sesaat, lalu berkata, "Kamu terlalu berlebihan." Kata itu membuat dadaku sesak. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri, menatap lelaki yang kupilih sebagai pendamping hidupku, dan merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam itu, aku tidak tidur di kamar. Aku duduk di sofa hingga pagi menjelang, memikirkan satu hal yang terus berputar di kepalaku. Sejak kapan aku harus merasa bersalah? Hanya karena ingin tahu. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Kejadian ini bukan sekadar rasa curiga. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa menghancurkanku perlahan. Jika aku terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, dengan jujur, apakah aku masih seorang istri, atau aku hanya seseorang yang harus selalu mengerti tanpa pernah dipahami?
Aku terlihat lelah, bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak hal yang kupendam sendiri. Aku mencoba mengingat kembali diriku sebelum menikah. Perempuan yang percaya diri, yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus pergi. Lalu aku bertanya dalam hati, sejak kapan aku berubah menjadi seseorang yang takut bertanya pada suaminya sendiri? Siang itu, ibuku menelepon. "Kamu sehat, Nak?" tanyanya. "Sehat, Bu," jawabku refleks. Padahal aku tahu, yang sedang tidak baik-baik saja bukan tubuhku, melainkan hatiku. Tapi aku tidak ingin membuat siapapun khawatir. Aku masih ingin menjaga citra bahwa pernikahanku baik-baik saja. Sore hari, Rian mengirim pesan lagi. Aku lembur. Tidak ada kata maaf. Tidak ada penjelasan. Aku membaca pesan itu lama. Lalu aku membalas singkat. Iya, hanya itu. Aku tidak lagi menanyakan apapun. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku lelah merasa menjadi pihak yang selalu salah. Malam itu, Rian pulang lebih awal dari hari sebelumnya. Ia duduk di meja makan, membuka ponselnya tanpa menatapku. Aku menyajikan makan malam dalam diam. "Kamu kenapa?" tanyanya akhirnya. Aku berhenti sejenak. "Aku capek." Ia mendengus pelan. "Kamu capek di rumah saja." Kalimat itu membuat tanganku gemetar. Aku ingin menjelaskan bahwa lelah bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal perasaan yang terus ditekan. Namun kata-kata itu terhenti di tenggorokan. "Aku juga manusia," kataku pelan. "Aku juga bisa lelah." Ia terdiam, lalu berkata singkat, "Aku tidak bermaksud begitu." Tapi ia tidak melanjutkan, tidak mencoba memahami, tidak bertanya lebih jauh. Percakapan itu berakhir begitu saja, meninggalkan ruang kosong yang semakin lebar di antara kami. Malam itu, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku mulai bertanya, apakah perasaanku berlebihan? Apakah kesedihanku tidak penting? Apakah aku terlalu menuntut? Padahal, yang kuinginkan hanya satu, diperlakukan sebagai istri, bukan sebagai beban. Aku kembali membuka buku harianku, menulis dengan tangan yang sedikit bergetar. Jika aku terus diam, aku akan kehilangan diriku sendiri. Tapi, jika aku bicara, aku selalu disalahkan. Aku menutup buku itu dengan air mata yang akhirnya jatuh juga. Bukan karena Rian bersikap dingin, tapi karena aku mulai merasa sendirian dalam pernikahanku sendiri. Dan di titik itu, aku belum tahu bahwa kejadian yang akan datang selanjutnya bukan hanya akan melukai perasaanku, tetapi juga akan memaksaku memilih antara bertahan atau menyelamatkan diriku sendiri. Pilihan itu terasa masih jauh, sampai hari itu datang tanpa aba-aba. Siang menjelang sore, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Awalnya, kupikir salah sambung, namun setelah kubaca, tanganku mendadak dingin. "Mbak Ratih, maaf mengganggu. Aku perlu bicara soal Rian. Ini penting." Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdebar. Bukan karena marah, tapi karena takut. Ada rasa ingin mengabaikan, berpura-pura tidak pernah menerima pesan apapun. Tapi ada juga dorongan kuat yang membuatku tidak bisa diam. "Siapa ini?" balasku akhirnya. Jawaban itu datang cepat. "Namaku Nara. Aku rekan kerja Ryan." Rekan kerja, dua kata yang akhir-akhir ini sering menjadi alasan keterlambatannya. Aku menatap layar ponsel lama, seolah berharap pesan itu menghilang dengan sendirinya. "Ada apa?" tulisku pelan. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Setiap detik terasa panjang. Lalu sebuah pesan masuk. "Aku tidak bermaksud merusak rumah tangga siapapun, tapi Mbak Marni berhak tahu. Rian sering bilang kalau rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja." Dadaku sesak. Kalimat itu tidak menuduh, tidak menyerang, tapi justru terasa lebih menyakitkan karena tenang. Aku menutup mata sejenak, mencoba bernapas teratur. "Apa maksudmu?"
Tanyaku. Jawabannya membuatku terdiam lama. Ia sering mengajakku makan malam sepulang kerja. Katanya, Mbak tidak pernah mengerti kesibukannya. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, atau hancur. Aku hanya duduk di sofa, memeluk lutut sendiri. Merasa dikhianati tanpa sentuhan apapun. Aku tidak membalas lagi. Aku mematikan ponsel dan menatap ruang tamu yang sunyi. Rumah ini, yang dulu terasa hangat, kini seperti menyimpan gema dari kata-kata yang tak pernah diucapkan secara jujur. Sore itu, Rian pulang seperti biasa. Ia menyapaku singkat, lalu masuk kamar. Aku mengikutinya. Kita perlu bicara, kataku. Ia menoleh, tampak tidak siap. Bisa. Nanti? Tidak. Jawabku pelan tapi tegas. Ia terdiam, lalu duduk di tepi ranjang. Aku berdiri di depannya, berusaha mengumpulkan keberanian. Kamu sering makan malam dengan rekan kerjamu? Tanyaku. Rian mengangkat wajahnya. Wajahnya berubah, bukan marah, tapi terkejut. Siapa yang bilang? Aku menghela napas. Jawab saja. Ia mengusap wajahnya. Itu cuma teman. Jangan dibesar-besarkan. Lalu kenapa kamu bilang rumah tangga kita tidak baik-baik saja? Tanyaku. Suaraku bergetar. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan. Karena kamu terlalu menuntut. Kalimat itu jatuh tepat di hatiku. Aku tersenyum pahit. Di saat aku berusaha bertahan, aku justru dijadikan alasan atas jaraknya sendiri. Aku menikah denganmu, kataku lirih. Bukan untuk dikhianati dan disalahkan. Rian tidak menjawab. Diamnya lebih menyakitkan daripada bantahan apapun. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya mengerti kejadian ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah peringatan bahwa jika aku terus bertahan tanpa dihargai, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Dan sejak hari itu, aku tahu, aku tidak bisa lagi menutup mata. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat, tapi pikiranku justru terasa lebih jernih dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak menangis saat membuka mata. Air mata sudah terlalu sering jatuh, hingga akhirnya kelelahan itu berubah menjadi ketegasan yang sunyi. Rian masih tertidur. Aku memandangnya lama. Bukan dengan amarah, melainkan dengan perasaan asing yang sulit kujelaskan. Lelaki ini pernah menjadi tempatku bersandar, tapi kini justru menjadi sumber kebimbanganku. Aku masuk ke dapur dan menyeduh teh. Tanganku tidak lagi gemetar seperti kemarin. Ada satu kesadaran yang tumbuh perlahan di dalam diriku. Jika aku ingin bertahan, aku harus berhenti mengorbankan diriku sendiri. Saat Rian bangun, ia terlihat biasa saja, seolah percakapan semalam tidak meninggalkan bekas apapun. Kamu tidak menyiapkan sarapan? Tanyanya ringan. Aku menoleh. Aku ingin bicara dulu. Nada suaraku membuatnya terdiam. Ia duduk di kursi, menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Aku lelah disalahkan setiap kali aku merasa terluka. Kataku pelan tapi tegas. Aku ingin kita memperbaiki ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Rian menghela napas. Aku juga lelah, Ratih. Aku tahu. Jawabku. Tapi lelahmu tidak seharusnya membuatku merasa tidak berarti. Ia terdiam lama. Aku menunggu. Berharap ia akan mengatakan sesuatu yang membuatku yakin bahwa pernikahan ini masih layak diperjuangkan. Namun yang keluar justru kalimat yang membuat dadaku kembali sesak. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tersenyum. Pahit. Disitulah aku sadar. Aku tidak bisa lagi berharap pada pengertian yang tidak pernah benar-benar datang. Hari itu, aku menetapkan satu tujuan dalam hidupku. Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri. Entah dengan Raka di sampingku atau tidak. Aku ingin menjadi perempuan yang tidak takut menyuarakan perasaannya. Aku mulai dari hal kecil. Aku menghubungi Mira dan meminta bertemu.
Kami duduk berhadapan di sebuah kafe sederhana. Kamu kelihatan berbeda, katanya. Aku lelah menjadi kuat sendirian. Jawabku jujur. Marni menggenggam tanganku. Maka jangan sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti pegangan yang selama ini ku cari. Aku menyadari selama ini aku terlalu fokus mempertahankan pernikahan sampai lupa mempertahankan diriku sendiri. Malamnya, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rian belum pulang. Aku tidak lagi menunggu dengan gelisah. Aku duduk di kamar, menuliskan niatku di buku harian. Aku ingin dihargai, aku ingin didengar, dan aku akan memperjuangkannya. Meski jalannya tidak mudah, aku tahu keputusan untuk tidak lagi diam berarti aku harus siap menghadapi rintangan yang lebih besar. Akan ada penolakan, akan ada kesalahpahaman, dan mungkin akan ada rasa kehilangan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Karena aku akhirnya memilih diriku sendiri, tanpa tahu bahwa pilihan ini akan membawaku pada ujian yang jauh lebih berat dari yang pernah kubayangkan. Ujian itu datang dalam bentuk yang tidak kuduga. Sikap Ryan yang semakin dingin, bukan kemarahan, bukan pertengkaran besar, melainkan jarak yang diciptakannya dengan sengaja. Ia pulang, makan, lalu masuk kamar. Tidak ada lagi obrolan ringan. Tidak ada lagi tanya kabar. Dan anehnya, aku justru merasa lebih terluka oleh sikap itu dibanding kata-kata tajam. Suatu malam, aku duduk di meja makan sendirian, menatap hidangan yang sudah dingin. Rian baru saja masuk rumah, meletakkan tasnya, dan langsung menuju kamar. Rian, panggilku. Ia berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Kenapa? Kita belum benar-benar bicara sejak hari itu, kataku. Ia akhirnya menoleh. Wajahnya lelah. Mau bicara apa lagi? Aku berdiri, mendekatinya. Aku ingin kamu jujur. Apakah kamu masih ingin memperjuangkan pernikahan ini? Pertanyaan itu melayang di udara beberapa detik sebelum akhirnya jatuh ke lantai di antara kami. Rian terdiam lama. Terlalu lama untuk pertanyaan sesederhana itu. Aku tidak tahu, jawabnya. Akhirnya, dua kata itu menghancurkan lebih dari 1000 kalimat. Aku mengangguk pelan, meski dadaku terasa nyeri. Aku tahu, kataku lirih, karena kalau kamu tahu, jawabannya tidak akan selama ini. Ia tidak membantah. Diamnya kembali menjadi tembok tinggi yang tidak bisa kutembus. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk di kamar, memandangi koper kecil di sudut lemari. Bukan untuk pergi, tapi sebagai pengingat bahwa aku punya pilihan, bahwa aku bukan perempuan yang terjebak tanpa jalan keluar. Keesokan harinya, aku memutuskan melakukan sesuatu yang sudah lama kutunda. Aku mengunjungi konselor pernikahan seorang diri. Aku duduk di ruang tunggu, dengan tangan saling menggenggam, berusaha menenangkan diri. Apa yang membuat ibu datang ke sini? Tanya konselor itu lembut. Aku menarik napas panjang. Aku ingin tahu, apakah aku masih harus bertahan? Atau aku hanya sedang takut melepaskan? Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, tanpa hiasan. Dan saat mengucapkannya, aku sadar. Tujuanku bukan lagi sekadar mempertahankan pernikahan, tapi menemukan kembali harga diriku yang perlahan terkikis. Saat pulang ke rumah, Rian sudah ada di sana. Ia menatapku dengan heran. Kamu dari mana? Tanyanya. Aku mencari bantuan. Jawabku jujur. Ia mengernyit. Tanpa bilang aku sudah terlalu lama menunggu kamu mau terlibat. Kataku tenang. Untuk sesaat. Aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan benci, tapi rasa terancam. Seolah keputusanku untuk berdiri sendiri membuatnya kehilangan kendali. Dan di sanalah aku mengerti. Rintangan terberat bukan datang dari luar, tapi dari orang yang seharusnya berjalan bersamaku. Aku kembali ke kamar, menutup pintu perlahan. Hatiku bergetar,
Tapi tekadku tidak lagi goyah. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, dan semakin aku berani melangkah, semakin besar pula harga yang harus kubayar. Harga itu datang dalam bentuk sikap Ryan yang berubah semakin asing. Ia tidak lagi sekadar diam. Kini ia mulai menjauh dengan cara yang membuatku merasa seperti orang luar di rumah sendiri. Ia sering pulang larut tanpa kabar. Atau pulang tepat waktu, namun membawa dingin yang tak terlihat. Suatu sore, aku memberanikan diri membuka pembicaraan lagi. Aku ingin kita datang ke konselor bersama, kataku hati-hati. Ryan menatapku, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Jadi sekarang kamu pikir aku yang bermasalah? Aku menggeleng cepat. Bukan begitu. Aku hanya ingin kita sama-sama memperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu sikapmu. Jawabnya tenang. Kamu terlalu membesar-besarkan hal kecil. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Hal kecil baginya adalah luka besar bagiku. Namun sekali lagi, perasaanku dianggap tidak penting. Sejak percakapan itu, aku mulai merasakan tekanan yang berbeda. Ryan sering menyebut namaku di depan keluarganya dengan nada yang membuatku merasa bersalah. Ia berkata, aku mudah tersinggung, terlalu sensitif, dan sulit diajak bicara. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Bukan karena setuju, tapi karena aku lelah membela diri, ibuku mulai merasakan perubahan itu. Kamu kelihatan kurus, katanya suatu hari saat aku berkunjung. Ada apa? Aku hampir mengatakan yang sebenarnya. Hampir. Tapi aku masih menahan diri. Aku belum siap menceritakan bahwa pernikahanku sedang rapuh, bahwa aku sedang berjuang sendirian. Aku hanya capek, jawabku akhirnya. Malam itu, Ryan pulang dengan wajah datar. Ia duduk di sofa, menyalakan televisi tanpa suara. Aku dengar kamu cerita ke Marni tentang masalah kita, katanya tiba-tiba. Aku terkejut. Dia sahabatku. Urusan rumah tangga seharusnya tidak keluar rumah, jawabnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu kemana aku harus bicara? Kalau denganmu saja aku tidak didengar. Ia terdiam, lalu berdiri dan berkata, kamu yang berubah, Ratih. Dulu kamu tidak seperti ini. Kalimat itu membuat kakiku lemas. Aku duduk perlahan, mencoba mencerna tuduhan yang begitu mudah ia lontarkan. Malam itu, aku menangis lagi. Bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku mulai mengerti. Berjuang untuk diriku sendiri berarti siap kehilangan versi pernikahan yang dulu ku percaya. Namun di balik air mata itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan harapan pada Ryan, melainkan keberanian pada diriku sendiri. Aku menulis di buku harian dengan tangan yang kini lebih mantap. Jika mempertahankan diriku dianggap sebagai kesalahan, maka aku akan tetap memilih salah. Aku tahu, langkahku ke depan akan semakin berat. Tekanan akan semakin besar. Dan mungkin sebentar lagi aku akan dipaksa menghadapi kebenaran yang selama ini kutakuti. Karena terkadang harga dari sebuah keberanian adalah kehilangan. Dan aku belum tahu kehilangan apa yang sedang menungguku. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari jadwal biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan udara lembab dan sunyi yang aneh. Rumah terlihat seperti biasa, tapi ada firasat yang membuat langkahku melambat saat memutar kunci. Di ruang tamu, tas kerja Ryan tergeletak. Aku menoleh ke arah kamar. Pintu sedikit terbuka. Aku tidak berniat mengintip. Sungguh, aku hanya ingin memanggilnya. Namun suaranya terdengar lebih dulu. Pelan, tertahan, dan bukan untukku. Tenang saja, katanya, melalui sambungan telepon. Aku akan mengurusnya. Aku berdiri membeku. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya bukan nada yang biasa ia gunakan padaku. Ada kelembutan yang sudah lama tidak kudengar. Aku melangkah mundur perlahan. Kembali ke ruang tamu. Aku duduk, menunggu,
mencoba menenangkan detak jantung yang berlari terlalu cepat. Beberapa menit kemudian, Rian keluar kamar. Wajahnya terkejut melihatku. "Kamu sudah pulang?" tanyanya. "Iya," jawabku. "Baru." Ia mengangguk, lalu mengambil tasnya. "Aku harus keluar lagi. Ada urusan." "Urusan," kata itu, kembali. Kata yang selama ini menjadi tirai tipis, menutupi jarak di antara kami. "Kamu bicara dengan siapa?" tanyaku. Kali ini tanpa nada menuduh. Rian terdiam sejenak. "Teman kantor." Aku berdiri. "Nurul?" Nurul, wajahnya berubah, bukan marah, bukan heran, melainkan pasrah. Seolah ia tahu, saat ini akan tiba juga. "Kamu menghubunginya lagi?" tanyaku. Suaraku bergetar meski aku berusaha tegar. Ia meletakkan tasnya. "Ratih, aku tidak bermaksud menyakitimu." Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang tidak lengkap. Aku menelan ludah, menatapnya lurus. "Lalu apa maksudmu?" tanyaku. "Mengeluh tentang aku pada perempuan lain, menghabiskan waktu bersamanya. Sementara aku menunggu di rumah." Ia mengusap wajahnya. Aku merasa dipahami olehnya. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tuduhan apapun. Dipahami. Kata yang selama ini kuharapkan darinya. "Dan aku?" tanyaku, pelan. "Aku ini apa bagimu?" Ia tidak segera menjawab. Diamnya kembali berbicara, terlalu banyak. Aku menarik napas panjang, berusaha berdiri tegak. "Aku menikah denganmu," kataku dengan suara yang kini lebih tenang. "Bukan untuk menjadi orang yang kamu ceritakan sebagai masalah." Rian menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku bingung. Aku mengangguk pelan. "Tapi kebingunganmu membuatku terluka." Malam itu, kami duduk berhadapan, tanpa saling menyentuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak meminta janji. Aku tidak memohon perubahan. Aku hanya menyampaikan satu hal yang paling jujur dari hatiku. "Aku akan terus berjuang," kataku. "Tapi tidak dengan mengorbankan diriku sendiri." Ia terdiam. Dan di dalam diam itu, aku akhirnya mengerti. Tujuanku untuk menyelamatkan pernikahan ini sedang berhadapan dengan kenyataan pahit. Aku tidak bisa menyelamatkan sesuatu sendirian. Aku masuk kamar dan menutup pintu perlahan. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena kebingungan. Ini adalah tangis seseorang yang mulai menerima bahwa kehilangan yang menunggu mungkin bukan hanya kepercayaan, melainkan gambaran masa depan yang selama ini kupegang erat. Pagi itu aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala berat. Semalam, aku hampir tidak tidur. Aku hanya memandangi langit-langit kamar, memikirkan satu pertanyaan yang terus berputar. Sampai kapan aku harus bertahan sendirian? Rian sudah bangun lebih dulu. Aku mendengar langkahnya di dapur. Suara gelas, lalu sunyi. Tidak ada sapaan, tidak ada percakapan. Kami berada di rumah yang sama, tapi seolah hidup di dunia yang berbeda. Aku keluar kamar. Ia sedang mengenakan jaket. "Kamu mau kemana?" tanyaku. "Kerja," jawabnya singkat. "Bisa kita bicara sebentar?" pintaku. Ia berhenti, tapi tidak menoleh. "Nanti saja." Aku terlambat. Pintu tertutup. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat hatiku jatuh lebih dalam. Aku berdiri lama di ruang tamu, menatap pintu yang sudah tertutup itu, menyadari sesuatu yang menyakitkan. Pernikahan ini tidak lagi menjadi prioritas baginya. Siang harinya, aku mencoba melakukan hal terakhir yang kupikir masih bisa menyelamatkan kami. Aku mengirim pesan panjang tentang perasaanku, tentang keinginanku untuk memperbaiki semuanya bersama. Aku menulis tanpa menyalahkan, tanpa menuntut, hanya kejujuran. Pesan itu dibaca, tapi tidak dibalas. Waktu berjalan begitu lambat. Sore berganti malam. Aku duduk di meja makan dengan ponsel di tangan, berharap ada satu kalimat saja darinya. Tapi layar itu tetap sunyi. Saat Raka akhirnya pulang, wajahnya tampak lelah. Ia duduk tanpa menatapku.
Aku sudah baca pesanmu, katanya datar. Lalu, tanyaku pelan. Ia menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kalimat itu membuat bahuku merosot. Aku hanya minta kita berjuang bersama. Aku tidak bisa memberi apa yang kamu harapkan. Jawabnya jujur. Aku juga tidak ingin terus disalahkan. Aku tersenyum getir. Bahkan di saat aku mencoba bertahan, aku masih dianggap menuntut terlalu banyak. Jadi semua usahaku selama ini apa? Tanyaku lirih. Ia diam. Lagi-lagi, diam. Dan untuk pertama kalinya, diamnya tidak lagi membuatku berharap, melainkan membuatku mengerti. Malam itu, aku masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Aku memandangi cincin di jariku, simbol janji yang dulu terasa sakral. Aku mengingat semua yang sudah kulakukan. Bersabar, memahami, memaafkan, menunggu. Dan di titik itu, aku menyadari kenyataan paling pahit. Semua usahaku gagal. Bukan karena aku kurang berjuang, melainkan karena aku berjuang sendirian. Air mataku jatuh perlahan, tidak deras, tidak dramatis. Hanya jatuh satu persatu. Seperti perasaan yang selama ini kutahan, aku tahu, setelah ini aku akan dihadapkan pada satu pilihan terakhir. Pilihan yang tidak pernah ingin kuambil, tapi mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku sendiri. Pagi itu aku duduk sendirian di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Rumah terasa terlalu sunyi, seolah semua suara telah pergi bersamaan dengan harapanku. Rian belum pulang sejak malam sebelumnya. Aku tidak lagi menanyakan kemana ia pergi. Ada kelelahan yang membuatku berhenti berharap. Aku membuka lemari dan mengeluarkan koper kecil itu. Bukan dengan amarah, bukan dengan tangisan histeris, tanganku bergerak pelan, seperti seseorang yang sedang mengemas keputusan terberat dalam hidupnya. Aku hanya membawa pakaian secukupnya dan buku harianku. Tidak ada barang mewah, tidak ada kenangan yang sengaja kupilih, karena beberapa kenangan terlalu berat untuk dibawa. Saat siang menjelang, ponselku berbunyi. Nama Ryan muncul di layar. Kamu di mana? Aku membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat. Aku butuh waktu. Tidak ada balasan setelah itu. Aku pergi ke rumah ibuku. Begitu melihatku datang dengan koper di tangan, ia tidak banyak bertanya. Ia memelukku erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis di bahu seseorang tanpa harus menjelaskan apapun. Kamu tidak gagal, katanya lembut. Kamu hanya terlalu lama bertahan. Kalimat itu menembus hatiku. Selama ini aku menyalahkan diriku sendiri, padahal mungkin aku hanya lupa bahwa aku juga berhak bahagia. Malam itu, Rian datang menyusul. Ia berdiri di depan rumah ibuku. Wajahnya tegang. Kamu pergi tanpa bicara, tanyanya. Aku menatapnya tenang. Aku sudah terlalu banyak bicara, tapi tidak pernah benar-benar didengar. Aku hanya butuh waktu, katanya. Aku juga, jawabku. Tapi bedanya, aku tidak mencari pengertian di luar pernikahan. Ia terdiam. Aku bisa melihat kebingungan di wajahnya, tapi tidak lagi melihat keinginan untuk berjuang. Aku tidak minta kamu memilih sekarang, kataku pelan. Aku hanya memilih untuk tidak terus terluka. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Tapi hati yang mulai menguat. Pilihan ini terasa menyakitkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa jujur pada diriku sendiri. Di kamar masa kecilku, aku menulis di buku harian. Jika mencintaimu berarti kehilangan diriku, maka aku memilih berhenti. Aku tahu, setelah langkah ini, tidak ada jalan kembali ke pernikahan seperti dulu. Dan mungkin, setelah ini, aku akan kehilangan lebih banyak lagi. Status, impian, bahkan rasa aman yang palsu. Namun aku juga tahu, inilah klimaks dari semua perjuanganku. Semua jalan telah kutempuh, dan kini aku berdiri di ujungnya. Menunggu apakah keberanianku akan dihargai, atau justru mengantarkanku pada kehilangan yang paling besar. Hari-hari di rumah ibu berjalan lambat. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan kosong.
Seolah sebagian hidupku tertinggal di rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Aku tidak lagi menjadi istri yang menunggu suami, tapi juga belum sepenuhnya menjadi diriku yang bebas. Aku berada di antara dua dunia yang sama-sama terasa asing. Rian jarang menghubungiku. Sekali dua kali ia mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, tanpa benar-benar membicarakan kami. Setiap pesan itu membuat hatiku berdesir, tapi juga terluka. Aku menunggu sebuah kalimat yang tak pernah datang. Ayo kita perbaiki bersama. Suatu sore, Mira datang menemuiku. Kami duduk berdua di teras, memandangi langit yang mulai gelap. Kamu kuat, katanya. Aku tersenyum pahit. Aku hanya tidak punya pilihan lain. Kamu punya, jawabnya lembut. Kamu memilih dirimu sendiri. Itu bukan hal kecil. Malam itu, ibuku duduk di sampingku di kamar. Kalau kamu memilih kembali, ibu akan mendukung. Kalau kamu memilih pergi, ibu juga akan ada. Katanya, aku menahan tangis. Dukungan itu terasa hangat, sekaligus menakutkan. Karena dengan dukungan itu, aku tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan siapapun. Beberapa hari kemudian, Rian akhirnya datang lagi. Wajahnya terlihat lelah, mungkin sama lelahnya denganku. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya pelan. Semua terasa kacau sejak kamu pergi. Aku menatapnya. Kacau itu sudah ada sebelum aku pergi. Aku hanya berhenti menutupinya. Ia menunduk. Aku merasa kehilangan. Aku menarik napas panjang. Aku juga. Tapi aku sudah kehabisan cara untuk membuatmu bertahan. Ia terdiam lama, lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku terasa runtuh. Mungkin kita memang tidak cocok lagi. Kalimat itu jatuh seperti beban berat. Aku mengangguk perlahan, meski hatiku berteriak menolak. Di hadapannya, aku berusaha berdiri tegar. Kalau itu yang kamu rasakan, kataku pelan. Aku tidak akan memaksamu. Ia menatapku sejenak, seolah menunggu aku berubah pikiran. Tapi aku tetap diam, karena aku tahu, jika aku memohon lagi, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Malam itu aku menangis lama, bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku harus merelakan masa depan yang pernah kami rencanakan bersama. Aku hampir kehilangan segalanya. Status sebagai istri, impian tentang keluarga utuh, dan rasa aman yang dulu kupunya. Dan di titik itu, aku sadar, pilihan terakhir ini bukan hanya tentang pergi atau bertahan. Ini tentang menerima bahwa cinta saja tidak selalu cukup. Aku menutup mata dengan satu pertanyaan yang tersisa. Jika aku benar-benar kehilangannya, apakah aku masih bisa menem kamu? Seharusnya lebih sabar, kata ibunya. Bukan diriku kembali. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku menatap langit lengget kamar masa kecilku, mencoba mengingat siapa aku sebelum semua luka ini ada. Bukan sebagai istri Ryan, bukan sebagai perempuan yang selalu berusaha mengerti, tapi sebagai Ratih, perempuan yang pernah punya mimpi dan keberanian. Pagi itu, aku menerima pesan dari Rian yang membuat tanganku gemetar. Aku sudah bicara dengan keluargaku. Mereka pikir kamu terlalu egois. Aku membaca pesan itu berulang kali. Egois. Kata itu kembali, kata yang selalu digunakan untuk mengecilkan keputusanku menjaga diri sendiri. Aku tidak membalas. Untuk pertama kalinya, aku memilih diam bukan karena takut, tapi karena aku tahu, apapun yang kukatakan, posisiku sudah diputuskan tanpa kehadiranku. Siang hari, aku dipanggil oleh keluarga Ryan. Aku datang dengan hati berat, tapi kepala tegak. Aku duduk di ruang tamu mereka, mendengarkan satu persatu kalimat yang membuat dadaku terasa sesak. Rumah tangga itu memang berat, kata pamannya. Kamu terlalu cepat menyerah, kata mereka. Aku ingin menjelaskan bahwa aku tidak menyerah. Aku hanya berhenti dilukai. Tapi kalimat itu seolah tidak memiliki ruang di antara mereka. Aku menikah
bukan untuk disalahkan. Setiap kali aku terluka, kataku akhirnya, dengan suara bergetar tapi jelas. Ruangan itu hening sesaat, namun hening itu tidak mengubah apapun. Aku menyadari, di mata mereka, aku tetaplah pihak yang pergi. Saat pulang, hujan turun deras. Aku duduk di dalam kendaraan, menatap jalan yang basah, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Bahkan dukungan ibu pun terasa jauh, karena keputusan ini sepenuhnya harus kutanggung sendiri. Malam itu, aku menatap bayanganku di cermin. Mataku sembab, tapi ada sesuatu yang baru di sana. Kejujuran, aku tidak lagi menyangkal rasa sakit, dan aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri. Aku berkata pada bayanganku sendiri, pelan tapi pasti, aku masih di sini. Di titik terendah itu, ketika aku hampir kehilangan segalanya, suami, keluarga, dan citra sebagai istri baik, aku justru menemukan satu hal yang tidak bisa diambil siapapun, diriku sendiri. Aku belum tahu bagaimana akhir dari semua ini. Aku belum tahu apakah ada kebahagiaan setelah luka sedalam ini. Namun malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang mengorbankan dirinya demi cinta yang setengah-setengah. Dan dari titik terendah inilah, perjalanan baruku akan dimulai. Pagi itu aku bangun dengan perasaan asing, bukan bahagia, tapi lebih ringan. Luka itu masih ada, jelas. Namun, untuk pertama kalinya, aku tidak terbangun dengan rasa bersalah. Aku tidak lagi bertanya, apa yang seharusnya kulakukan agar dicintai. Aku mulai bertanya, apa yang seharusnya kulakukan agar tetap utuh. Aku membantu ibu di dapur, melakukan hal-hal sederhana yang dulu sering kulupakan. Mengiris bawang, menyeduh kopi, menyapu halaman. Kegiatan kecil itu seperti menyusun kembali kepingan diriku yang tercerai. Kamu mau melakukan apa setelah ini? Tanya ibu pelan. Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya selama ini selalu kabur. Aku ingin bekerja lagi, kataku akhirnya. Aku ingin punya hidupku sendiri. Ibu tersenyum. Tidak banyak kata, tapi sorot matanya penuh dukungan. Senyum itu membuat dadaku hangat. Aku sadar, selama ini aku terlalu menggantungkan hidup pada satu peran saja, hingga lupa bahwa aku punya lebih dari satu jalan. Siang itu, aku membuka laptop lama dan memperbarui riwayat hidupku. Tanganku sempat ragu, tapi aku memaksa diri melanjutkan. Setiap baris yang kutulis terasa seperti pengakuan bahwa aku masih mampu, bahwa aku masih layak bermimpi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat panggilan wawancara dari sebuah tempat yang dulu pernah kutinggalkan demi pernikahan. Hatiku berdebar, bukan karena takut gagal, tapi karena harapan itu kembali menyala, pelan tapi nyata. Sementara itu, Rian masih sesekali mengirim pesan. Nada pesannya netral, seperti orang yang belum benar-benar pergi, tapi juga tidak ingin kembali. Dulu, pesan seperti itu akan membuatku goyah. Kini, aku membacanya dengan jarak yang lebih sehat. Aku membalas seperlunya. Tidak dingin, tapi juga tidak menggantungkan harapan. Malam sebelum wawancara, aku menatap diriku di cermin. Aku tidak lagi melihat istri yang ditinggalkan, tapi perempuan yang sedang belajar berdiri sendiri. Aku bisa, bisikku pelan. Aku tahu, jalan ini tidak mudah. Aku masih harus menghadapi banyak pertanyaan. Mungkin juga penyesalan, tapi setidaknya langkah pertamaku bukan lagi untuk menyelamatkan orang lain, melainkan untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Dan saat aku memejamkan mata malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidak merasa kosong. Aku merasa sedang menuju sesuatu. Hari wawancara itu tiba. Aku mengenakan kemeja sederhana dan celana hitam yang sudah lama tersimpan di lemari. Saat bercermin, aku melihat wajah yang lebih tenang. Gugup tetap ada, tapi bukan ketakutan seperti dulu.
Ini adalah gugup seseorang yang sedang mencoba bangkit. Wawancara berjalan lancar. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jujur, tanpa membandingkan diriku dengan siapapun. Saat keluar dari ruangan itu, aku menarik napas panjang. Apapun hasilnya, aku bangga pada diriku sendiri karena sudah berani melangkah. Di perjalanan pulang, ponselku bergetar. Nama Raka muncul lagi. Kita bisa bertemu? Aku ingin bicara baik-baik. Pesan itu membuat langkahku melambat. Dulu, kalimat itu akan membuatku langsung berbalik arah. Kini, aku membaca dengan perasaan yang berbeda. Baik, balasku akhirnya. Tapi aku tidak bisa lama. Kami bertemu di tempat netral. Sebuah kafe yang tidak menyimpan kenangan apapun. Raka datang dengan wajah yang terlihat lebih kurus. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya. Aku tersenyum tipis. Aku sedang belajar. Ia mengangguk. Aku minta maaf. Kalau selama ini aku membuatmu merasa tidak cukup, kalimat itu terasa terlambat. Tapi tetap menyentuh. Aku mengangguk pelan. Aku juga minta maaf kalau aku terlalu menekan. Katanya lagi. Aku menatapnya lama. Yang paling menyakitkan bukan tekanan itu. Tapi saat aku terluka, aku justru disalahkan. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar mendengarkan. Aku tidak datang untuk menyalahkan. Lanjutku, aku hanya ingin kita jujur. Apakah kamu benar-benar ingin memperbaiki ini? Rian menunduk, hening beberapa detik. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Katanya akhirnya, tapi aku juga tidak yakin bisa menjadi seperti yang kamu butuhkan. Jawaban itu jujur. Dan anehnya, kejujuran itu justru memberiku ketenangan. Terima kasih sudah jujur, kataku pelan. Kami berpisah tanpa pertengkaran, tanpa janji. Saat aku melangkah keluar dari kafe itu, aku merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Kelegaan. Malamnya, aku menerima email. Selamat, Anda diterima. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Senyum kecil muncul di wajahku, diikuti air mata yang berbeda dari sebelumnya. Bukan air mata kehilangan, melainkan air mata syukur. Di kamar, aku memeluk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku memilih bahagia tanpa menunggu siapapun berubah. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Aku masih harus menghadapi masa depan yang tidak sepenuhnya jelas. Namun malam itu, aku yakin satu hal. Aku tidak lagi berjalan tanpa arah. Hari-hari pertamaku bekerja kembali terasa seperti napas baru. Bangun pagi dengan tujuan, mengenakan pakaian rapi, dan pulang dengan rasa lelah yang berbeda. Lelah yang tidak mengosongkan, tapi justru mengisi. Aku mulai mengenali diriku lagi. Sedikit demi sedikit. Di sela-sela kesibukan itu, pikiranku tentang Rian mulai jarang muncul. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku sudah berhenti menggantungkan kebahagiaanku pada kehadirannya. Jika ia ada, aku menghargainya. Jika tidak, aku tetap utuh. Suatu sore, setelah pulang kerja, aku menerima pesan darinya. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku ingin kita berpisah. Baik-baik. Aku membaca pesan itu dengan dada bergetar, tapi tanpa kepanikan. Aku sudah mempersiapkan hatiku untuk kemungkinan ini. Meski tetap terasa perih. Baik, balasku singkat. Terima kasih sudah jujur. Kami bertemu sekali lagi. Kali ini untuk menutup bab yang panjang. Tidak ada saling menyalahkan. Tidak ada air mata yang berlebihan. Hanya dua orang yang menyadari bahwa mereka tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Aku harap kamu bahagia, katanya. Aku juga, jawabku tulus. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terasa kosong. Malam itu, aku pulang dengan langkah ringan. Aku duduk di kamar, membuka buku harian yang sudah menemaniku, melewati masa tergelap. Aku pernah mencintai dengan sepenuh hati. Dan aku tidak menyesal. Bahagiaku hari ini lahir dari keikhlasan melepaskan apa yang tak lagi memelukku. Aku menutup buku itu. Menatap keluar jendela, lampu-lampu kota menyala,
satu persatu, seperti pengingat bahwa hidup terus berjalan, bahkan setelah kehilangan. Happy ending itu tidak datang dalam bentuk kembali bersama. Ia datang dalam bentuk penerimaan, bahwa aku tidak gagal sebagai istri, dan aku tidak kalah sebagai perempuan. Aku berdiri di ambang hidup yang baru, tanpa dendam, tanpa penyesalan yang berlarut. Dan di sanalah aku menemukan kebahagiaan yang paling jujur. Bahagia karena aku akhirnya berani memilih diriku sendiri. Aku mulai berani kembali ke tempo-tempo yang dulu kuhindari. Jalan kecil dekat rumah lama kami, toko buku yang pernah kami datangi bersama, bahkan foto-foto lama yang tersimpan rapi di ponselku. Semua itu tidak lagi menusuk. Kenangan tetap kenangan. Ia ada, tapi tidak lagi menguasai hidupku. Suatu sore, aku bertemu seorang teman lama yang tahu kisah pernikahanku dari awal. "Kamu kelihatan jauh lebih hidup," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Aku juga baru menyadarinya. Kami berbincang lama. Aku menceritakan pekerjaanku, rutinitasku, dan rencana kecil yang mulai kususun. Tidak ada cerita tentang siapa yang meninggalkanku. Yang ada hanyalah cerita tentang apa yang sedang kubangun. Malamnya, aku pulang dengan hati hangat. Aku menulis lagi di buku harianku kali ini tanpa air mata. Aku pernah hancur, tapi kehancuran itu tidak membunuhku. Ia justru mengajariku cara berdiri dengan kakiku sendiri. Aku menyadari satu hal penting. Selama ini aku terlalu sibuk mempertahankan peran sebagai istri, sampai lupa memeluk diriku sebagai manusia. Dan saat peran itu runtuh, aku baru tahu bahwa aku tetap berharga. Aku tidak lagi bertanya, apa yang kurang dariku? Aku mulai bertanya, apa yang membuatku tenang? Jawaban itu sederhana, tapi jujur. Malam itu, aku mematikan lampu kamar dengan perasaan utuh. Tidak ada ketakutan akan masa depan, hanya rasa ingin tahu yang sehat. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada hari-hari sepi, masih ada rindu yang datang sesekali. Namun kini, aku menghadapinya sebagai perempuan yang tidak lagi takut kehilangan, karena aku sudah menemukan sesuatu yang lebih penting dari segalanya. Diriku sendiri pagi. Itu aku bangun tanpa perasaan terburu-buru. Tidak ada pesan yang kutunggu, tidak ada nada dering yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Yang ada hanya sinar matahari yang masuk lewat jendela. Dan rasa damai yang dulu terasa asing. Aku mulai melakukan hal-hal yang dulu selalu kutunda. Mengikuti kelas yang sejak lama kuinginkan. Merapikan sudut kamar agar terasa lebih hidup. Dan sesekali berjalan sendiri tanpa tujuan jelas. Anehnya, berjalan sendiri tidak lagi terasa sepi. Di tempat kerja, aku mulai dipercaya mengerjakan hal-hal penting. Rekan-rekanku melihatku bukan sebagai perempuan dengan masa lalu yang retak, melainkan sebagai seseorang yang mampu berdiri tegak hari ini. Setiap apresiasi kecil membuatku tersenyum. Bukan karena pujian itu, tapi karena aku tahu aku pantas menerimanya. Suatu sore, aku menerima kabar tentang Rian. Ia akan pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Saat membaca pesan itu, dadaku sempat terasa sesak, tapi hanya sebentar. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan yang menggulung. Aku mendoakannya dalam diam, bukan agar ia kembali, tapi agar ia menemukan ketenangannya sendiri. Malam itu, aku duduk di depan cermin. Aku menatap wajah yang pernah begitu keras pada dirinya sendiri. Wajah yang dulu sering bertanya, mengapa cinta harus menyakitkan? Aku sudah sampai di sini, kataku pelan pada bayanganku. Aku tahu, hidup tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari berat. Mungkin juga kesalahan baru. Tapi kini aku tidak lagi takut jatuh, karena aku tahu caranya bangkit. Aku telah menjadi rumah bagi diriku sendiri. Tempat aku boleh lelah, boleh rapuh, dan boleh bahagia tanpa syarat. Dan dengan keyakinan itu, aku siap menutup kisah ini dengan hati yang utuh. Aku menulis kalimat itu sambil menutup buku harianku. Buku yang menjadi saksi setiap tangis, doa,
dan keberanian yang lahir dari rasa sakit. Di halaman terakhir, tidak ada lagi pertanyaan tentang mengapa aku ditinggalkan. Yang ada hanya pengakuan jujur bahwa aku sudah melalui semuanya dengan sekuat tenaga. Aku berjalan keluar rumah pagi itu, menghirup udara dengan penuh kesadaran. Setiap langkah terasa lebih ringan karena aku tidak lagi membawa beban pembuktian. Aku tidak perlu menunjukkan pada siapapun bahwa aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku teringat semua versi diriku di masa lalu. Istri yang berusaha sempurna, perempuan yang diam saat terluka, dan aku yang hampir kehilangan harapan. Aku tidak membenci mereka. Justru sebaliknya, aku berterima kasih karena tanpa mereka, aku tidak akan sampai di titik ini. Jika ada satu pelajaran yang paling kuat ku terima, itu adalah ini. Menikah bukan tentang menghilangkan diri demi cinta, dan berpisah bukan berarti kalah. Aku pernah mencintai dengan sepenuh hati, dan itu bukan kesalahan. Kesalahan hanyalah ketika aku hampir lupa mencintai diriku sendiri. Kini aku tahu, bahagia tidak selalu datang dalam bentuk mempertahankan seseorang. Kadang, bahagia datang saat kita berani melepaskan, lalu berjalan perlahan, menemukan diri yang lebih jujur. Aku tidak gagal sebagai istri. Aku tidak kalah sebagai perempuan. Aku hanya bertumbuh melalui air mata, melalui keikhlasan, dan melalui keberanian untuk berkata, aku layak bahagia. Dan saat aku melangkah ke depan, tanpa menoleh, dengan rasa sesal, aku tersenyum pada hidup yang masih panjang. Karena kisah ini memang berakhir, tapi hidupku akhirnya baru saja dimulai.